Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Atuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanihi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, Ya normal. ayah bunda yang dimuliakan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk awalan tentu kita dan kami mengajak kita semua memulai kajian singkat kita ini dengan memuji Allah Tabaraka wa taala, karena Allah lah satu-satunya yang layak disembah, yang layak kemudian dipuja dan dipuji. Kepadanya kita beribadah, kepadanya kita menyeru, kepada Allah kita memohon ampun dan meminta segala sesuatu. Dan tentunya syukur ini adalah bagian daripada ciri khasnya orang-orang mukmin. Maka mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bukan sekedar mengucapkan Alhamdulillah saja, tapi menggunakan seluruh nikmat yang Allah berikan itu pada aspek-aspek amaliyah yang Allah ridhoi untuk mencapai mardotillah atau ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa zaujatihi ajmain insyaallah. Dan juga mari kita sama-sama mengucapkan salam kepada beliau. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bagi siapapun yang mengucapkan salam, maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruh Nabi Muhammad ke jasadnya untuk menjawab salam dari umatnya tadi dengan ucapan Waalaikumsalam. Maka ayah bunda, para pendidik-pendidik kami yang ada di rumah, kalau kami pendidiknya di sekolah, ya, karena kita semuanya adalah muallim, ya, kita semua adalah pendidik. Mari kita bersama-sama sedikit ya memurojaah atau sedikit kita mengulang-ulang kaji kembali tentang rumus mendidik anak-anak soleh. Nah, sebelum itu kami juga mengucapkan ya salam takzim kami kepada kiai kita, pimpinan pondok ya Ulul Ilmi Cendekia, Al Ustadz Dr. Muhammad Bakir LCMA yang tadi sudah membuka kata sambutan yang sangat luar biasa. Kemudian juga di sini saya lihat ada kepala sekolah SMP ya Ustazah Leni Susanti, ada Ustadz Wendy ya dari kepala sekolah SMA. Kemudian juga ada Humas yang membuka acara kita, ya Ustazah Yeni Indriani. Juga guru-guru kami di sini ada Ustadz Haris ya yang tadi membacakan doa, ada Ustadz Iqbal, ada Ustadz Imam, Ustadz Muammar, Ustazah Rere, Ustazah Mega dan Ustadz yang lain ya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Baik. Dan juga yang tidak lupa yang kami hormati, yang kami banggakan, yang kami sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, seluruh ayah bunda ya dimanapun berada, baik di Batam maupun di luar Batam, ya insya Allah kita semua adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Baik, ayah bunda yang dimuliakan Allah, saya izin ya untuk full screen dulu ya terkait uh, murojaah ya, saya sebutnya murojaah saja, singkat yang kemudian ingin Al-Fakir sampaikan ya. Ini adalah judulnya sesuai dengan yang menurut kami tepat di awal pertemuan kita ini adalah rumus mendidik anak soleh. Ya, jadi nama saya adalah Abdullah Effendi, tadi sudah disampaikan oleh humas kita sekaligus pembawa acara. Nanti untuk lebih dalamnya ya mengetahui tentang kami bisa kita lihat di situs-situs resmi Ulul Ilmi Cendekia, di sosial media, di YouTube kita dan sebagainya. Yang mudah-mudahan ayah bunda tidak lepas untuk juga memantau perkembangan anak-anak dan juga perkembangan pondok, dan juga mohon sempatkan atau mohon disematkan doa-doa terbaik bagi Ulul Ilmi Cendekia di
doa-doa pada sepertiga malamnya ayah bunda sekalian, gitu ya. Nah, tapi ayah bunda dimulakan Allah, kita mulai dari sebuah permisalan dulu, ya. Mohon maaf, saya coba sampaikan permisalan dulu, ya. Ada dua gambar di sini. Yang di atas ini gambar mutiara, ya, mutiara yang indah. Kemudian di bawah itu ada gambar batu yang biasa. Dari sisi penampakan zohir itu tentu pasti sudah berbeda. Dan persepsi kita ketika melihat kedua benda ini, kedua materi ini juga pasti berbeda. Kita pasti bisa eh, memahami bahwa yang di atas mutiara ini harganya pasti mahal. Sedangkan batu yang biasa, ya tentu namanya juga batu biasa, harganya pun biasa. Mutiara tidak semua orang bisa memilikinya. Batu yang biasa tinggal datang ke pantai atau mungkin di depan rumah kita, ayah bunda sudah dapat batu tadi. Tapi kalau mutiara, memilikinya harus mengorbankan sesuatu. Ya, mengorbankan minimal itu mengorbankan uang ya untuk membelinya. Sedangkan batu ya mungkin di depan rumah kita sudah ada, tinggal ambil. Dan tentu mutiara itu tidak mudah dibuang, tidak mudah dilempar ke sana kemari seperti halnya batu. Ya, pasti dijaga, ditempatkan di tempat yang terbaik, diletakkan di tempat yang tidak mudah dijangkau orang, apalagi dijangkau maling, gitu ya. Pasti kita sembunyikan, kita jaga, kita rawat, ya, dan seterusnya. Maka ternyata di dalam Islam, ya, Nabi SAW menggunakan bahasa bahasa yang luar biasa ketika membahas tentang anak, membahas tentang pendidikan. Ya, yang pertama adalah di dalam Islam, anak itu layaknya mutiara yang indah dan indah. Harganya mahal, bahkan tidak ternilai. Saya yakin di antara kita, bahkan saya sendiri gitu ya, karena saya juga punya anak gitu ya, saya tidak akan mau mengganti anak saya dengan uang sebanyak apapun. Saya tidak rela untuk kemudian memberikan salah satu bagian tubuh anak saya untuk diganti bahkan dengan rumah, dengan mobil, bahkan dengan nyawa orang lain. Saya tidak ridho. Karena bagi saya, anak saya itu adalah mutiara ya Allah berikan kepada kita. Dan saya yakin apa yang kami rasakan juga dirasakan oleh ayah bunda sekalian. Tidak mungkin ada orang tua yang tidak menganggap anaknya itu spesial. Karena kalau tidak spesial, tidak mungkin disekolahkan di UIC misalnya. Pasti tidak disekolahkan atau disuruh langsung udah sana nyari uang di lampu merah, pasti begitu. Tapi karena kita menganggap anak kita ini layaknya mutiara dan indah, maka kita jaga. Kita jaga fisiknya, kita jaga pemahamannya, kita jaga kesehatannya, kita jaga ucapannya dengan mendidiknya. Yang kedua, anak itu bukan hanya layaknya mutiara, tapi juga aset ya di dunia bagi orang tuanya dan juga aset di akhirat. Kata Nabi SAW, ada tiga amal ya yang tidak akan terputus ketika seorang manusia itu mati. Salah satunya adalah ya wawaladin solihin yad'u lahu. Doa anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Bayangkan ayah bunda, ketika kita memberikan pendidikan yang terbaik, kita memberikan sekolah yang terbaik, kita mengajarkan di rumah dengan ajaran-ajaran terbaik sesuai Al-Quran dan Sunnah, maka kemudian anak tadi tumbuh bukan hanya sebagai aset dunia kita, tapi juga sebagai aset akhirat kita. Masya Allah. Yang ketiga, ketika anaknya soleh, penghafal Al-Quran, taat kepada Allah, maka setiap amal anak tadi mengalir pahalanya kepada orang tuanya. Ayah bunda sekolahkan anaknya di Ulil Ilmi Cendekia, tidak memilih sekolah umum. Karena sekolah umum mungkin hafalan Qurannya sedikit, mungkin pergaulannya bebas, mungkin pelajarannya tidak ada pelajaran agama. Maka dipilihkanlah oleh ayah bunda sekolah Ulil Ilmi Cendekia. Maka ikhtiar kita tadi membentuk anak soleh melalui wasilah guru-guru, melalui wasilah pendidik yang ada di Ulul Ilmi Cendekia, insya Allah pahalanya pun mengalir kepada orang tuanya. Maka ketika kita menitipkan anak kita ke pondok, ridhoi anak kita, luruskan niat anak kita, dan juga luruskan niat kita
bahwa kita adalah menjadi orang-orang tua yang insya Allah nanti akan memperoleh amal akhirat yang terus-menerus mengalir. Nah, apalagi ya Bunda sekalian, ketika kita memahami hal tersebut, maka memberikan pendidikan terbaik pada anak itu mutlak adalah hak seorang anak dari kedua orang tuanya. Anak kita tidak perlu gadget yang mahal, tidak perlu mobil, tidak perlu rumah yang mewah. Yang dibutuhkan anak kita adalah ilmu. Yang dibutuhkan oleh anak kita adalah bekal pemahaman, pengetahuan yang itu akan ya menjadi modal dia ketika nanti dia dewasa. Apakah modal tadi justru menjerumuskan dia ke dalam kemurkaannya Allah atau modal tadi menghantarkan dia kepada keridhaan Allah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, mana halawalidun waladan min nahnid wal afdol min tarbiyatil hasanati. Tidak ada, kata Nabi, pemberian orang tua kepada anak yang lebih utama daripada pendidikan, daripada tarbiyah yang baik, yang hasanah. Nah, Masya Allah, ternyata ketika kita memahami bahwa anak-anak kita tadi adalah mutiara, tidak mungkin mutiara itu kita simpan di saku kita. Pasti kita masukkan dalam kotak yang indah, yang terjaga, yang bahkan jauh dari jangkauan orang. Begitu pula ilmu yang ada pada anak-anak kita. Tentu ilmunya tadi harus ilmu yang baik, ya. Pendidikannya pendidikan yang terbaik yang disebut oleh Nabi tarbiyatil hasanati. Nah, lalu pertanyaan kita, ayah bunda sekalian, bagaimana cara mendapatkannya? Nah, maka kita akan jawab ya dengan slide-slide kita berikutnya insya Allah. Nah, kita harus paham ayah bunda yang dimuliakan Allah, anak kita itu layaknya kertas putih. Ketika lahir, maka dia layaknya kertas putih. Ya, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, ini diriwayatkan dari Abu Hurairah ya radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah." Setiap anak itu, kata Rasulullah, dilahirkan alal fitrah, ya di atas keadaan fitrah. Apa itu fitrah maksudnya? Kalau kita lihat, kita kaji, kita buka kitab-kitab ta'rifat tentang definisi-definisi yang syar'i, maka fitrah itu artinya suci. Fitrah itu sering didekatkan dengan kata al-Islam. Karena setiap manusia diturunkan oleh Allah, diutus oleh Allah ke muka bumi, pasti dalam keadaan suci atau dalam keadaan Islam. Nah, maka apa kemudian lanjutan hadis ini? Kata Nabi SAW, fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah ya yang menjadikan dia yuhawidanihi, menjadikannya Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikannya orang Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikannya orang Majusi. Kenapa? Karena memberikan pendidikan kepada anak tersebut ketika kemudian belum sempurna akalnya. Tidak mungkin ya ada ananda kita tadi yang membacakan Al-Quran ya baru lahir langsung dimasukkan ke UIC. Tidak mungkin. Pasti dididik oleh orang tuanya. Bahkan mungkin ketika dimasukkan ke ulil ilmi cendekia pun itu atas rekomendasi dari orang tuanya. Atas perintah, atas saran dari orang tuanya. Ya, ketika di rumah maka orang tuanya lah yang kemudian menjadi penanggung jawab, menjadi mas'ulun, menjadi penanggung jawab atas diri anak-anak mereka. Nah, maka ayah bunda dimulakan Allah, nanti di akhirat ketika kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang anak kita, itu bukan gurunya dulu yang dimintai pertanggungjawaban. Yang pertama adalah abi wa ummi, ayah dan ibunya. Ya, walaupun kita merasa sudah memberikan biaya sekolah anak, saya sudah kasih nih Ustadz SPP Ustadz, ya berarti itu adalah tanggung jawab sekolah. Tidak, tetap tanggung jawab orang tuanya. Karena orang tualah sebagai madrasatul ula, pendidik utama dan bahkan pendidik yang pertama. Nah, maka dari sini kita bisa melihat bahwa orang tualah yang akan menentukan pendidikan anaknya. Apakah anak tadi diberikan pendidikan Islam, sehingga dia berhasil mencapai misi penciptaan dia,
atau justru pendidikan-pendidikan ghairul Islam, selain Islam. Nah, maka hadis ini sangat luar biasa. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian mengatakan bahwa anak saya terlahir misalnya sering berbuat maksiat. Enggak, mereka terlahir fitrah. Mereka terlahir layaknya kertas. Nah, kalau bahasa kita tinggal orang tuanya lah, abinya atau uminya yang memberikan warna. Mau dikasih warna apa nih? Dikasih warna biru jadi biru, dikasih warna hijau jadi hijau, dikasih warna hitam jadi hitam. Nah, Masya Allah. Baik, kita kita bahas ya. Maka bagaimana eh, pendidikan anak yang kemudian diajarkan di dalam Islam? Kami membaginya menjadi dua. Satu, pendidikan pada fase sebelum menikah. Nah, jadi ternyata sebelum menikah pun telah terjadi pendidikan. Tapi pendidikannya ini lebih kepada persiapan. Nah, persiapan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah fase setelah menikah. Nah, kalau fase setelah menikah ini, anaknya sudah lahir, lalu apa yang diberikan? Nah, gitu ya. Nah, fase sebelum menikah, ayah bunda dimulakan Allah, dimulai dari kebiasaan hidup yang lurus. Kebiasaan siapa? Tentu kebiasaan abinya atau kebiasaan uminya dan kebiasaan uminya, gitu ya. Nah, Allah abadikan di dalam surah Al-Ahzab ayat 71 nanti bisa dicek ya. Jadi kebiasaan hidup yang lurus ya atau bahasanya istiwa utabiah ya. Beliau ya ayahnya atau ibunya bahkan sebelum menikah pun memang adalah orang yang taat. Nah, adalah orang yang lurus dalam hal agama yang kemudian menegakkan sendi-sendi agama dalam kehidupannya. Sholat 5 waktu, menutup aurat, ya, tidak kemudian berjudi dan sebagainya. Kebiasaan hidupnya lurus. Nah, siapa yang kemudian bisa kita contoh dalam hal ini? Para nabi dan rasul. Makanya anak-anak mereka, ya kecuali yang memang diberikan cobaan oleh Allah, selebihnya adalah anak-anak yang juga taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang kedua, menempuh jalan ya ini ketika sebelum menikah, maka ketika dia ingin menikah pun dia menempuh jalan pernikahan yang dibenarkan oleh Allah Ta'ala, bukan dengan jalan yang batil, bukan dengan jalan yang Allah murkai. Ya, nanti bisa dilihat di surah An-Nur ayat 32. Tapi jalan yang dibenarkan oleh Allah dengan menikah. Nah, karena menikah ini disebut sebagai perjanjian yang kuat, ya, perjanjian yang kokoh. Ya, bahkan kemudian Allah larang perbuatan yang sebaliknya, yaitu adalah zina dengan bahasa wala taqrabu zina. Jangan dekati. Ya, bukan wala taf'alu, jangan lakukan, tapi jangan dekati. Karena mendekatinya saja pun itu tidak dibolehkan, apalagi melakukan. Nah, jadi ini sebelum menikah. Loh, saya kan sudah menikah, Ustadz. Misalnya ada ayah bunda mengatakan begitu, ya. Ya, insya Allah bisa jadi bekal untuk anak-anak kita nanti. Gitu ya, kita sampaikan. Ya, bahwa untuk dapat ya anak-anak yang soleh, insya Allah solehkan dulu diri kita sebelum menikah. Bahkan, ya bisa jadi muhasabah juga bagi kita. Ya, tentu Al-Fakir juga bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, berbuat maksiat. Tentu kita semua berbuat dosa. Tapi kemudian bagaimana di kehidupan kita setelah ini, ya ketika Allah masih berikan waktu, Allah berikan usia, kita tempuh dengan jalan yang benar. Nah, maka ini menjadi apa namanya menjadi nasihat lah bagi kami pribadi, ya dan juga bagi kita semua. Karena ad-dinu an-nasihat. Agama ini adalah nasihat. Nah, ketiga, memilih calon pasangan yang baik agamanya. Ya, suami pilih istri yang baik atau calon suami pilih calon istri yang baik. Yang baik apanya? Apakah yang baik rupanya, yang baik hartanya, yang baik keturunannya? Tentu ada pengaruhnya. Tapi kata Nabi SAW, yang utama itu adalah yang baik agamanya. Nah, ini fase sebelumnya. Insya Allah kita sudah tahu ya, ayah bunda sekalian. Kemudian fase setelah menikahnya bagaimana? Ya, pertama adalah tentu kita harus yakin, kita harus sampai pada level keimanan bahwa yang memberikan bimbingan, yang memberikan taufik dan hidayah itu hanya Allah. Maka yang harus dilakukan oleh kita ya senantiasa berdoa kepada Allah agar diberikan petunjuk, agar diberikan bimbingan bahkan ketika sebelum, saat dan setelah mengandung gitu ya. Nah, ini untuk ibunda.
untuk ibu-ibu kita, ya untuk ibundanya. Ayahandanya bagaimana? Ya mendorong, mengajak, ya kemudian juga mengingatkan agar kemudian senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa kepada Allah dahulu, ya, agar kemudian diberikan petunjuk, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah kemudian setelah itu, nah ini yang sering kita lupakan ayah bunda. Kita pingin anak kita soleh, ya. Kita pingin anak kita taat. Kita pingin anak kita orang yang cinta kepada Quran. Maka dahulukan kita menjadi orang yang taat. Dahulukan kita menjadi orang yang cinta kepada Quran. Dahulukan kita menjadi orang yang kemudian melaksanakan sholat. Saya kemarin malam baru mengisi Maulid Nabi di salah satu masjid di Batam Center. Maka kemudian setelah acara Maulid selesai, ada seorang ayah dekati saya kemudian ngomong, Ustadz, apa yang Ustadz sampaikan itu benar, Ustadz. Kalau seandainya kita berharap anak kita soleh, tentu yang harus soleh dahulu itu ya kita. Tentu yang harus baik itu dulu kita, Ustaz. Alhamdulillah, ketika saya sudah bertobat kepada Allah, saya hapus tato-tato yang ada di badan saya mulai belajar membaca Al-Quran. Walaupun saya tidak bisa baca, tapi saya baca terjemahannya, Ustaz. Ternyata itu berefek kepada anak saya. Tiba-tiba anak saya ketika mau masuk, masuk SMP, anak saya bilang, Ayah, saya mau ke pondok. Saya mau masuk pesantren, Ayah. Masya Allah. Ternyata ya berefek tadi kesolehan orang tua. Bayangkan ayah bunda, ya anak-anak kita itu melihat ayah ibunya ya sholat 5 waktu, maka pasti dia akan bertanya-tanya, bahkan ikut ya sholat 5 waktu tadi. Bayangkan pula sebaliknya, tidak pernah sholat 5 waktu ayah ibundanya. Mungkin bukan yang di sini, ya bukan yang di Zoom ini. Insya Allah semua yang di Zoom ini adalah orang-orang soleh soleha, amin. Ya, tapi yang di luar sana, tapi kemudian menginginkan anaknya soleh. Ya, maka tentu ini ya walaupun ada satu satu dua yang kemudian berhasil, tapi tentu yang menjadi guru pertama anak-anak kita itu bukan guru di sekolah, tapi adalah orang tua di rumah. Gitu ya, maka kita harus soleh dulu, baru kemudian mensolehkan anak-anak kita, insya Allah. Yang ketiga, memberikan bekal keimanan, adab, serta ilmu Al-Quran dan Sunnah sebagai petunjuk yang lurus. Terlahir dari keluarga yang soleh, maka berikan pula bekal keimanannya. Ya, Luqmanul Hakim yang pertama sekali diajarkannya kepada anaknya apa? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kamu syirikkan Allah, jangan kamu menduakan Allah. Begitu pula Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada Nabi Ismail. Apa yang diajarkan? Tauhid. Begitu juga Nabi Zakaria mengajarkan kepada Yahya. Apa yang diajarkan? Tauhid. Begitu pula ketika Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada anak istrinya, kepada sahabat-sahabatnya. Apa yang diajarkan? Tauhid, keimanan kepada Allah. Ya. Jadi harus belajar tentang ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi. Mengenal Allah dan mengenal Nabi. Baru kemudian ma'rifatud dinul Islam, mengenal agama Islam. Dengan apa? Ya bil adillati, dengan hujjah, dengan dalil, yaitu adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Inilah petunjuk yang lurus, gitu ya. Nah, jadi kita bisa membedakan ayat dibunuh makan Allah, ada fase sebelum menikah dan ada fase setelah menikah. Kedua-duanya di sini berperan pendidikan. Ya, tentu pendidikan bagi kita pribadi dan juga nanti pendidikan ketika anak kita Allah kemudian izinkan lahir dari rahim istri-istri soleha, gitu ya. Nah, maka menarik ya, sangat menarik sekali kalau kita lihat salah satu doa. Nah, kalau kami termasuk yang sering memakai doa ini ketika mengisi-ngisi kajian, mengisi majelis ya. Dan saya yakin ayah bunda hafal doanya. Mari kita lihat apa doanya. Allah abadikan di dalam Al-Qur'an ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa yang sering kita baca di di dalam sujud-sujud kita atau di dalam selesai sholat kita. Apa yang pertama? Ternyata dimulai dengan ya Allah, ya Tuhan kami, hablana, anugerahkanlah kepada kami. Maka memulai untuk melahirkan generasi-generasi soleh,
itu harus dimulai dari berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Nah, jangan pula kita merasa dengan pendidikan yang kita kasih hari ini Bapak Ibu, dengan SPP yang kita bayar, itu sudah menjamin anak kita soleh, bukan. Ya, itu hanya menjamin dia bisa sekolah. Ya, tapi yang menjamin anak tadi soleh, yang menjamin anak tadi fit dunya wal akhirah dalam keadaan hasanah, itu adalah Allah Ta'ala. Maka kita mulai dengan meminta kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, apa kaitannya dengan tema kita, topik kita hari ini di era digital? Saya yakin, Ayah Bunda, saya yakin tidak sedikit dari kita di sini yang gaptek, tidak sedikit termasuk saya. Kalau dibandingkan anak-anak kita, wah itu luar biasa canggih pemahaman mereka. Dulu kita mungkin megang gadget SMA atau kuliah, sekarang baru lahir sudah pegang gadget. Lalu bagaimana kita mampu menjaga anak tadi 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan? Tidak mungkin. Yang bisa menjaga anak kita hanya Allah. Maka kita harus memulai dengan, ya Allah jaga anakku ya Allah. Itu yang dilakukan oleh Nabi Zakaria. Ya. Bahkan ketika Nabi Zakaria meminta kepada Allah untuk diberikan keturunan, padahal istri beliau mandul, Allah kasih keturunan tadi plus dikasih nama. Nah, bayangkan itu. Diberikan keturunan dan dikasih nama, namanya Yahya. Bahkan dikasih petunjuk dan menjadi bagian daripada Rasulullah, menjadi bagian daripada Nabi, menjadian daripada orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena mengawalinya meminta kepada Allah. Lalu bagaimana kita bisa meminta kepada Allah kalau kita tidak dekat kepada Allah? Maka mendekati Allah menjadi wajib. Dekat kepada Allah, meminta kepada Allah. Baru yang kedua, kita setelah meminta kepada Allah, kita berikhtiar dengan min azwajina, dengan mencari pasangan, mencari suami, mencari istri. Nah, yang apa? Yang juga soleh, soliha. Meminta kepada Allah, kita kemudian berikhtiar mencari pasangan yang soleh-soleha. Barulah yang ketiga, Allah akan berikan wadurriyatina. Kami berikan kepada mereka itu keturunan. Nah, jadi urutannya nggak boleh kebalik. Pengen anak soleh. Kita belum soleh. Nah, ini kebalik. Pengen anak soleh. Nggak pernah minta kepada Allah. Nah, ini juga kebalik. Nah, maka kita harus berurut nih. Ya, harus berurut. Nah, ini salah satu pembahasan dari at-ta'asi fi af'alin nabi. Ya, mengikuti atau meneladani aktivitas-aktivitasnya Rasulullah, meneladani Rasulullah. Bahwa Rasulullah itu senantiasa ketika melakukan amalan itu berurutan. Ya, ketika kita sholat, ya, ketika memulai dengan takbir, tidak boleh langsung ruku, nggak boleh langsung sujud. Ya, pasti harus baca Al-Fatihah dulu dan seterusnya. Maka harus berurutan. Nah, korinahnya mengatakan harus berurutan. Nah, maka ini pun harus kita lakukan berurutan, ayah bunda yang Allah. Baru yang keempat adalah ketika keluarganya soleh, dekat kepada Allah, dan mendapatkan keturunan-keturunan yang soleh, maka inilah yang akan menjadi keturunan, menjadi keluarga yang lil muttaqina imama. Mereka akan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di ayah bunda dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang tua harus memastikan pendidikan yang benar bagi anak kita. Dimulai dari apa? Dimulai dari yuk kita luruskan niat kita, niat anak-anak kita belajar. Ketika ada perpulangan santri, sampaikan kepada anaknya. Ya, kalau anaknya laki-laki atau anaknya perempuan gitu ya, maka panggillah dengan panggilan sayang. Ya, seperti dulu Nabi Luqmanul Hakim ya memanggil anaknya dengan panggilan sayang ya. Ya bunayya. Bukan ya bani, tapi ya bunayya. Wahai anakku sayang. Ya, mari kita luruskan niat kita. Belajar karena kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan itu kepada anak-anak kita. Kemudian kedua adalah apa tujuan dia belajar? Agar dia memiliki ilmu, agar memiliki pemahaman. Pemahaman tadi menjadikan dia faqih ketika betul-betul didalami. Tidak hanya sekedar tahu kulit-kulitnya saja, tapi bagaimana dia menguasai, menjadi seseorang yang faqih. Sebagaimana doanya Nabi ya kepada salah satu sahabatnya. Ya, Allahumma faqihhu fid din. Ya. Ya Allah berikanlah kefakihan kepada dia.
ya, pemahaman yang lurus tentang agama kepada sahabat ini. Dari fakih tadi, insya Allah inilah yang akan menjadi ya bekal dia. Lalu apa yang harus dijadikan ilmu? Apa yang harus dikuasai? Tentu ilmu yang dikuasai ini adalah ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang berasal dari Al-Islam, yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah yang disebut oleh para ulama salaf ilmu yang bermanfaat. Apa maksudnya ilmu bermanfaat? Ilmu yang bisa bermanfaat untuk bekal dia di akhirat, apalah lagi bekal dia di dunia. Nah, jadi kita harus tahu mappingnya, kita harus tahu rumusnya. Mulai dari kita minta kepada Allah, kita solehkan diri kita, tidak bercukup diri dengan hanya apa namanya memberikan sekolah di pondok misalnya, tapi juga di rumah kita harus memberikan ilmu yang baik dan benar. Nah, maka disinilah kita memilih salah satunya mungkin ayah bunda memilih ulul ilmi cendekia. Kita punya visi dan misi yang insya Allah sesuai dengan bagaimana keteladanannya pendidikannya Nabi SAW. Nah ini kami share sedikit ya bahwa ulul ilmi cendikia itu diambil dari dua kata ya. Ulul ilmi bahasa Arab artinya adalah orang-orang yang ahli ilmu. Sedangkan cendikia ini artinya adalah orang yang tajam pemikirannya ya. Lekas mengerti, mudah memahami, cerdas, pandai ya. Bahkan kita punya tagline dan mudah-mudahan tagline ini jadi doa, yaitu adalah Integrated Islamic Boarding School. Kita ingin menyatukan setiap elemen ilmu pengetahuan dengan pemahaman Islam yang soleh. Ya, pemahaman Islam yang sahih. Sehingga kemudian anak-anak kita bukan hanya cerdas dan pandai dalam perkara akhirat, tapi juga pandai dalam perkara dunia. Dan ternyata ayah bunda dimulakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah dulu Allah Subhanahu wa taala berikan generasi terbaik. Namanya adalah generasi ulul ilmi. Apa itu generasi ulul ilmi? Generasi yang mereka itu adalah menjadikan Quran, menjadikan hadis ya sebagai rujukannya. Mereka ini termasuk masyarakat pembelajar atau learning society dan generasi polimed, pakar agama, pakar ilmu duniawi. Nah, ini dia yang hari ini kita tidak apa namanya sering sekali tidak mendapatkan, ya. Siapa saja mereka? Ya banyak sekali ulama-ulama kita terdahulu. Bahkan ada suatu ketika ya Imam Syafi'i bertanya kepada seorang pemuda, "Wahai pemuda, sudahkah Anda pernah melihat kota Baghdad?" Maka pemuda tadi menjawab, "Belum." Nah, maka Imam Syafi'i mengatakan berarti Anda belum melihat dunia. Saking luar biasanya dulu ya Islam dengan peradaban Islamnya menghasilkan generasi-generasi yang ulul ilmi. Siapa saja di antaranya? Beberapa ulama-ulama kita seperti Imam Abu Hanifah ya rahimahullah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Al-Ghazali, Ibnu Sina Al-Khawarizmi ya, Ibnu Khaldun dan sebagainya ya. Orang-orang yang kemudian menjadi pakar di bidang-bidang agama tapi juga pakar dalam perkara sains, dalam perkara keilmuan, dalam perkara dunia. Ya, tentu dunia tadi dimaksudkan adalah untuk meraih akhirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini yang kita inginkan. Baik, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir ya, generasi terbaik adalah hasil pendidikan terbaik. Apa tujuan kita mendidik anak-anak kita? Ternyata telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Adam ya, untuk mempelajari nama-nama benda, ya Allah ilhamkan bahkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa 'allama Adama asma'a kullaha, tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin." Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan, mengajarkan nama-nama benda semuanya ya kepada Adam, ya. Bahkan disebutkan oleh para ulama bukan cuma nama-nama benda, tapi nama-nama keturunan-keturunan Adam hingga hari ini. Nabi Adam mampu menyampaikan si fulan namanya siapa, si fulanah namanya siapa. Tapi apa tujuan ilmu tadi diajarkan? Apakah seperti orang-orang Yahudi misalnya yang menentang Allah atau mendurhakai Allah? Bukan. Ilmu tadi diajarkan kepada kita sebagai bekal.
menjadi Abdullah sebagai hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan menjadi khalifatullah, wakil Allah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan indahnya Islam, luar biasanya Islam, dan mudahnya pendidikan kita hari ini, ayah bunda, Allah turunkan wahyunya, Allah turunkan pula yang menyampaikan wahyu. Siapa itu? Ya ini adalah teladan kita. Hari ini, bulan ini adalah bulan ya Maulidur Rasul, Rabiul Awal. Ya kita memperingati lahirnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah teladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun itu artinya adalah keteladanan yang meluas. Ya, keteladanan yang meluas. Dari segala aspek beliau teladan. Menjadi seorang suami teladan. Jadi pedagang teladan. Menjadi pemimpin teladan. Menjadi seorang ayah teladan. Menjadi seorang sahabat terbaik teladan. Maka siapapun yang mencontoh Nabi, dia akan menjadi kudwah. Dia akan juga menjadi teladan. Nah, maka kita sudah dapat Qur'annya, kita sudah dapat al-hadisnya, kita juga dapat yang bisa kita ikuti, yang kita bisa contoh, namanya Rasulullah. Maka kurang mudah apa lagi pendidikan kita hari ini? Tinggal ngikuti, tinggal copy paste, tinggal kemudian kita menerapkan apa yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Rasulullah SAW. Sehingga kemudian tercipta insan, ya manusia ya yang menuju proses kesempurnaannya sebagai hamba Allah. Asiru bil insani nahwal kamal alladzi ahabballahu ta'ala lah. Ya. Inilah tujuan hadirnya pendidikan Islam. Kita ajarkan ilmu, kita berikan sekolah kepada anak kita agar dia menjadi Abdullah dan Khalifatullah. Abdullah dan Khalifatullah, walaupun pengusaha, tapi Abdullah, tapi Khalifatullah. Walaupun mungkin menjadi pegawai, menjadi dosen, menjadi kiai, menjadi apapun, tapi dia menjadi Abdullah dan Khalifatullah, maka insya Allah itulah bekal yang terbaik. Nah, gitu ya. Jadi ayah bunda maka Allah Subhanahu Wa Taala, ya ada 4 poin penting dalam pendidikan Islam tadi. Coba kita simpulkan. Yang pertama tentu adalah pendidiknya. Ya, kalau dulu pendidiknya adalah Nabi. Nah, kalau sekarang abi dan umminya, abi dan uminya, atau guru-guru di pondok. Kedua adalah proses pembelajarannya. Ya, jangan kita kemudian beranggapan ayah bunda, anak kita itu harus versi kita, enggak. Yang penting dia memahami tujuan hidupnya sebagai Abdullah dan Khalifatullah, maka insya Allah apapun yang akan menjadi profesi dia, selagi dia memegang dua simpul ini, dua tujuan ini, maka dia akan selamat. Nah, ketiga adalah bahan ajarnya. Pastikan bahan ajarnya adalah berasal dari kitabullah dan sunnah. Kemudian yang keempat adalah tujuan pembelajarannya. Apa tujuan pembelajarannya? Untuk wayuzakkihim, untuk mensucikan mereka, mengembalikan mereka ke dalam fitrah mereka, yakni adalah fitrah Islam. Itulah yang dulu diajarkan Nabi, sehingga kemudian berhasil membentuk para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, para sahabat Ridwanullah ajmain, padahal mereka sebelumnya lafi dolalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Tapi ketika Islam datang, Islam hadir di tengah-tengah mereka, mereka menjadi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah generasi terbaik, manusia terbaik yang diutus, yang diturunkan di tengah-tengah manusia. Kenapa mereka terbaik? Karena mereka mendapatkan Islam melalui didikannya Rasulullah SAW. Ya. Nah, pastikan pendidikan keluarga kita baik, pastikan pendidikan sekolah yang kita pilih, sekolah yang terbaik, dan juga masyarakatnya masyarakat yang terbaik. Nah, sehingga menghadirkan lingkungan yang terbaik. Ya, akidahnya menjadi landasan kehidupan mereka. Kemudian, kebahagiaan mereka, tolak ukur perbuatan mereka adalah bagaimana perintah dan larangan Allah. Dan yang ketiga adalah sa'adah, kebahagiaan mereka adalah ketika mereka meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang mungkin bisa Al-Fakir sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada ayah bunda kalau ada silap-silap kata saya mohon maaf. Saya kembalikan ke humas kita, ke pembawa acara. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khairan kasirin kepada Ustadz Abdullah Effendi SPD MPD atas materinya yang luar biasa pada malam hari ini. Ada